Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verina Martawobor dengan NPM akhir 052. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan untuk perbaikan nilai EAS. Jadi, pertama saya akan mulai mengerjakan dari soal yang nomor satu tentang grafika chord. Di soal ini kita diminta untuk membuat laporan arus kas secara dengan metode tidak langsung untuk tahun yang berakhir 2022. Jadi di laporan arus kas ini kan terdiri dari tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pertama, kita harus mulai menghitung dulu dari aktivitas operasinya terlebih dahulu. Dari aktivitas operasi ini, kita pertama harus menentukan laba bersih terlebih dahulu. Laba bersih ini bisa kita lihat, bisa kita hitung dari eh, laba ditahan akhir sebesar 40.750 dikurangi laba ditahan awal sebesar 5.000, lalu dikurangi juga dengan pembayaran dividen. Oh, laba ditahan awalnya sebesar 15.000. Lalu lalu dividennya yang dibayarkan itu sebesar 5.000. Sehingga hasilnya adalah 30.750. Untuk laba bersihnya sebesar 30.750. Lalu kita menghitung penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, untuk penyesuaiannya, kita bisa mulai menghitung dari depresiasi peralatan. Depresiasi peralatannya itu eh, dapat dihitung dari harga perolehan sebesar 11.000 lalu dikali dengan persentase penyusutannya sebesar 30%. Sehingga kita dapat 3.300 untuk depresiasinya. Depresiasi perawatan sebesar 3.300. Lalu kita juga bisa menghitung penjualan peralatan. Penjualan peralatan ini pertama kita harus mencari nilai bukunya terlebih dahulu. Nilai buku ini didapat dari harga perolehannya tadi sebesar 11.000 dikurangi dengan penyusutannya tadi sebesar 3.300. Sehingga nilai bukunya adalah 7.700. Lalu kita bisa menentukan perusahaan itu mengalami kerugian atau keuntungan uh, dengan mengurangi harga jualnya yang disoal sebesar 2.500 dengan nilai bukunya sebesar 7.700. Karena nilai bukunya lebih tinggi daripada harga jualnya, berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar
5.200. Rugi penjualan peralatan sebesar 5.200. Rugi ini dicatat menambah laba karena rugi itu sudah mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas operasi sehingga ditambahkan kembali. Lalu kita menghitung penjualan investasinya. Di mana penjualan investasi ini dikatakan mengalami keuntungan didapat dari data tambahan nomor 5, di mana investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Sehingga kita mencatatnya itu dia mengurangi karena mengurangi karena keuntungan itu menambah laba, tetapi kasnya dicatat di aktivitas investasi sehingga dikurangkan dari laba bersih di aktivitas operasi. Lalu kita juga bisa menghitung klaim asuransi gedung. Klaim asuransi gedung ini sebesar 33.000 didapat dari data tambahan, di mana nomor 4 pada tanggal 1 Januari, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Sehingga kita mencatat 33.000 dan dia mengurangi laba bersih. Karena kasnya itu bukan dari operasi, melainkan dari aktivitas investasi. Lalu kita bisa menghitung piutang usahanya. Untuk menghitung piutang usaha ini, kita bisa melihat dari data neraca saldo, di mana pada tahun 2021 piutangnya itu hanya 10.000. Sedangkan di 2022 piutangnya itu 12.250. Sehingga dapat dikatakan bahwa piutangnya itu meningkat sebesar 2.250. Kenaikan piutang usaha ini ditulisnya itu mengurangi kas operasi karena penjualan diakui sebagai pendapatan belum diterima. Lalu kita juga bisa menghitung persediaannya. Persediaannya pada tahun 2021 sebesar 10.000, sedangkan di tahun 2022 sebesar 12.000. Berarti perusahaan ini mengalami kenaikan persediaan sebesar 2.000. Dicatat juga mengurangi kas operasi karena persediaan naik membuat pembelian menggunakan kasnya meningkat sehingga kasnya itu berkurang. Lalu kita menghitung cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang tahun 2021 itu sebesar 4.500. Sedangkan tahun 2022 itu sebesar 3.000. Jadi perusahaan itu mengalami penurunan cadangan kerugian piutang sebesar 1.500 dapat dari 4.500 dikurangi 3.000. Kita mencatatnya itu menambah kas operasi karena beban kerugian piutang itu menjadi lebih kecil sehingga labanya lebih rendah untuk dikoreksi. Selanjutnya kita menghitung utang usaha. Utang usaha didata pada tahun 2021 itu sebesar 4.000. Sedangkan di 2022 sebesar 5.000. Sehingga perusahaan itu mengalami kenaikan utang usaha sebesar 1.000. Kenaikan utang usaha ini dicatat juga menambah pas operasi karena beban sudah diakui tetapi belum dibayar kas. Lalu kita bisa menghitung pembayaran bunga.
Pembayaran bunga ini kita dapatkan dari data tambahan tahun 2022 yang nomor 7 itu, di mana bunga sebesar 2.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Dan kita mencatatnya itu dia mengurangi kas operasi. Lalu juga kita bisa mencatat pembayaran pajak penghasilan sebesar 5.000. Itu dia juga mengurangi. Didapat dari data tambahan nomor 7. Sehingga arus kas bersihnya itu didapat sebesar minus 5.000. Selanjutnya, kita akan menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Dari aktivitas investasi ini, yang pertama kita bisa mencatat penjualan peralatan. Penjualan peralatan ini sebesar 2.500. Didapat dari data tambahan nomor 1, mana dijual seharga 2.500. Lalu kita juga bisa menghitung penjualan investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas ini Penjualan investasi ekuitas ini kita dapat dari investasi di neraca sebesar 3.000 ini di tahun 2021. Lalu investasinya dijual dengan keuntungan 1.500 dapat dari data tambahan nomor 5. Sehingga keduanya ini dikurangkan dari 3.000 itu ditambah dengan 1.500 karena dia mengalami keuntungan. Sehingga penjualan investasi ekuitasnya dicatat sebesar 4.500. Lalu kita bisa menghitung pembelian peralatan. Pembelian peralatan ini eh, dapat dari data tambahan nomor 6, di mana kas dan masa jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Sehingga kita mencatat pembelian peralatan ini sebesar 16.000. Dia dicatat mengurangi karena kasnya keluar dari investasi untuk pembelian aset tetap. Lalu ada juga kita bisa menghitung klaim asuransi gedung. Klaim asuransi gedungnya ini sama seperti yang di aktivitas operasi sebesar 33.000, tetapi di sini dia itu menambah arus kas dari aktivitas investasi. Sehingga kita bisa hitung arus kas bersih dari aktivitas investasinya sebesar
24.000. Setelah menghitung arus kas untuk aktivitas investasinya, kita akan menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan, aktivitas yang terakhir. Nah, dari aktivitas pendanaan ini juga ada beberapa akun yang bisa kita hitung. Yaitu mulai dari penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa ini diperoleh dari modal saham. Dari modal saham tahun 2021, eh, 2022 sebesar 38.000 dikurangi dengan 2021 sebesar 33.000. Sehingga hasilnya adalah 5.000. Ditambahkan untuk aktivitas investasi, pendanaan. Besar 5.000. Lalu juga ada penerbitan wesel jangka panjang. Penerbitan wesel jangka panjang ini juga dilihat dari data di neracanya, di mana wesel jangka panjang yang kita lihat itu yang tahun 2022 dan 2021. Yang 2022 itu weselnya 2022 itu sebesar 25.000, dari 36.000. Lalu dikurangi dengan 2021 sebesar 25.000, sehingga weselnya itu 11.000. Tapi di data tambahan nomor 2 ini, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Sehingga 11.000 yang tadi ini kita kurang dengan 5.000 yang diterbitkan untuk saham biasa. Sehingga yang kita gunakan adalah 6.000 untuk besok jangka panjang. Lalu kita juga bisa menghitung pembayaran dividen. Dari data tambahan nomor 3, di mana dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000, sehingga dia mengurangi arus kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga kita bisa langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Dan aktivitas pendanaan ini kita dapat sebesar 6.000. Sehingga kita bisa langsung menghitung kasnya ini naik atau malah berkurang. Kita hitungnya itu dari dari kita hitung dari aktivitas arus kas dari masing-masing aktivitasnya.
di mana kita hitung dari kas di kas di neraca, di mana tahun 2022 itu kasnya sebesar 58.600. Sedangkan di tahun 2021 kasnya sebesar 23.000. Sehingga kenaikannya itu sebesar 35.500 karena di 2022 itu kasnya lebih besar daripada di 2021. Sehingga bisa dicatat sebagai kenaikan kas. Kenaikan sih kas sebesar 35.500. Lalu kita juga menginput kas awalnya pada 1 Januari 2022 sebesar 23.000. Dari sini kita dapat menambahkan kenaikan bersih dengan kas awal untuk mendapatkan kas akhir pada 31 Desember 2022. Di mana kenaikannya itu sebesar pas akhirnya sebesar 58.500. Kas akhir ini sudah sama dengan yang ada di informasi di neraca. Sebesar 58.500 untuk Desember 31, 2022. Sehingga dari laporan arus kas Gratika Corp ini kita bisa lihat eh, arus kas bersih dari aktivitas operasinya itu minus 5.000. Lalu arus kas bersih dari aktivitas investasinya sebesar 24.000 dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 6.000. Sehingga kita dapatkan semua arus kas akhirnya sebesar 58.500. Dari dari eh, data-data ini juga kita dapat melihat bahwa ada pengungkapan transaksi non-cash sebesar non-cash sebesar 5.000 yang digunakan untuk konversi saham biasa. Transaksi non-cash ini juga kita catat di laporan arus kas.
Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 terkait Caki Group. Soalnya itu, Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Informasi yang pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Desember 31, 2021 sebesar 6.500.000, Desember 31, 2022 sebesar 5.500.000. Lalu informasi kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Zaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Sakit telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Di mana Desember 31 2020 itu understated sebesar 26 juta, Desember 31 2021 understated juga sebesar 29 juta, lalu Desember 31 2022 overstated sebesar 16.700.000. Lalu informasi yang ketiga itu pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Lalu informasi yang terakhir itu nomor 4, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. The pre-tax income from prior to 2022 percentage of completion-nya 150 juta, lalu cost recovery-nya 105 juta. Lalu pada tahun 2022 percentage of completion-nya 60 juta, sedangkan cost recovery-nya 20 juta. Instruksi dari soal ini adalah siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40% dan Syaki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Pertama, kita akan menyusun jurnalnya untuk informasi yang nomor 1. Kita membuat kopnya lagi seperti membuat kop untuk arus kas tadi.
Dimulai dari nomor satu, informasi nomor satu yaitu tentang akrual komisi penjualan. Eh, Komisi penjualan merupakan beban yang harus diakui pada periode terjadinya penjualan, walaupun pembayarannya belum dilakukan. Karena Caki ini tidak mencatat akrual komisi, maka akibatnya itu beban komisi menjadi terlalu kecil. Lalu labanya juga menjadi terlalu besar dan kewajiban berupa utang komisinya itu tidak dilaporkan. Komisi tahun 2021 merupakan kesalahan dari periode sebelumnya, sehingga dikoreksi melalui saldo laba. Sedangkan komisi tahun 2022 merupakan beban tahun berjalan. Maka kita mencatat jurnalnya untuk koreksi komisi tahun 2021-nya itu dengan saldo laba pada utang komisi. Saldo labanya itu di debit sebesar 6.500.000. Sedangkan utang komisinya di kredit sebesar 6.500.000. Lalu eh, jurnal yang kita perlu buat selanjutnya adalah akrual komisi tahun 2022. Kalau komisi tahun 2022, jurnalnya itu beban komisi pada utang komisi. Beban komisinya sebesar 5.500.000 dan beban utang komisinya juga sebesar 5.500.000. Kita beralih ke informasi nomor 2. Informasi nomor 2 itu pada kesalahan pencatatan persediaan. Kesalahan persediaan ini mengaruhi harga pokok penjualan dan laba. Persediaan yang salah saji pada akhir periode itu akan berdampak pada laba periode tersebut dan periode berikutnya.
Pada persediaan tahun 2020 dan 2021 akan terjadi understated sebesar 26 juta dan 29 juta. Maka labanya itu menjadi terlalu kecil pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan persediaan pada 2022 itu overstated sebesar 16.700.000. Sehingga labanya itu menjadi terlalu besar pada tahun 2022. Kesalahan yang berasal dari periode sebelum 2022 dikoreksi melalui saldo laba. Sedangkan kesalahan 2022 dikoreksi melalui harga pokok penjualan. Sehingga jurnal yang perlu kita buat juga ada dua. Pertama itu pertama untuk koreksi saldo laba awal 2022 itu persediaan pada saldo laba. Persediaannya itu didapat dari angkanya itu didapat dari 29 juta dikurangi 26 juta. 29 juta per 3 juta. Lalu jurnal yang kedua adalah untuk mengoreksi persediaan tahun 2022 yang overstated. Koreksi persediaan tahun 2022 itu menggunakan akun harga pokok penjual dan persediaan. Harga pokok penjualannya itu sebesar 16.700.000 sama seperti nominal yang overstated di laporan yang disediakan. Lalu, kita beralih ke informasi nomor 3, di mana itu kasusnya mengenai perubahan metode penyusutan. Perubahan metode penyusutan dari double declining balance ke straight line merupakan perubahan estimasi akuntansi dan bukan diklasifikasikan sebagai kesalahan.
Oleh karena itu, perubahan ini diterapkan secara prospektif, di mana beban penyusutan tahun 2022 yang telah dicatat dengan metode lama itu menjadi terlalu besar, sehingga perlu dikoreksi agar sesuai dengan metode yang baru. Maka jurnalnya adalah hmm, akumulasi, akumulasi penyusutan pada beban penyusutan. Nominalnya itu kita hitung dari dari nilai buku awal sebesar harga perolehannya itu 100 juta. Ini untuk nomor 3, perhitungannya itu harga perolehan asetnya itu kan 100 juta. Tanggal perolehannya 1 Januari 2020. Umur manfaatnya sebesar 10 tahun. Tidak ada nilai residu. Lalu akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 36 juta menggunakan double declining method. Lalu beban penyusutannya yang sudah dicatat pada tahun 2022 sebesar 12.800. Kita harus mencari nilai buku awal terlebih dahulu untuk tahun 2022. Nilai buku awalnya ini dari harga perolehan dan 100 juta, lalu akumulasi penyusutannya sebesar 36 juta dan sehingga nilai buku pada 1 Januari 2022 itu sebesar 100 juta dikurangi 36 juta. Sebesar 64 juta. Setelah mendapatkan nilai bukunya ini, kita harus menghitung beban penyusutan tahun 2022 dengan metode baru yaitu straight line method, di mana sisa umur manfaatnya berarti 10 tahun dikurangi 2 tahun. Sisanya adalah 8 tahun. Lalu beban penyusutan straight line-nya berarti nilai buku tadi 64 juta dibagi dengan 8 tahun. Dapatnya 8 juta untuk beban penyusutan per tahunnya. Nah, karena sudah ada yang dicatat, maka kita harus membandingkan eh, perhitungan kita dengan yang sudah dicatat.
di mana beban penyusutan dicatatnya sebesar 12.800.000. Sedangkan beban penyusutan seharusnya adalah 8 juta. Maka selisihnya yang bisa dianggap sebagai kelebihan beban itu sebesar selisihnya itu selisihnya oh, selisihnya sebesar 4.800.000. Ini yang akan kita dicatat, yang akan kita catat dalam formulasi penyusutannya. Sebesar 4.800.000. Makna dari perhitungan ini itu beban penyusutan tahun 2022 itu terlalu besar. Lalu akumulasi penyusutannya juga terlalu besar, sedangkan laba tahun 2022-nya itu terlalu kecil. Oleh karena itu, perlu dikoreksi sebesar 4.800.000. Lalu untuk yang informasi nomor 4 itu mengenai perubahan metode pengakuan pendapatan dan pajak tambahan. Kan metode pengakuan pendapatan dan pajak. Untuk tujuan akuntansi, Caki itu menggunakan percentage of completion, sedangkan untuk pajak tetap menggunakan cost recovery. Perbedaan ini menyebabkan laba akuntansi itu lebih besar daripada laba fiskal, sehingga timbul perbedaan temporer. Perbedaan temporer tersebut akan menimbulkan utang pajak tanggungan karena pajak akan dibayar di masa depan. Dampak sebelum tahun 2022 adalah mengoreksi saldo laba. Sedangkan dampak tahun 2022 itu beban pajak tanggungan tahun berjalan. Kita untuk kondisi ini harus mengoreksi dua jenis jurnal. Yang pertama itu pajak tanggungan periode sebelum 2020. Dikoreksinya menggunakan saldo laba debit pada utang pajak tanggungan kredit. Nah, untuk menghitung laba sebelum pajak itu sampai dengan tahun 2021 itu ada secara akuntansi 150 juta. Percentage of completion 150 juta dikurangi cost recovery 105 juta. Sehingga dapatnya itu 45 juta. Untuk temporer, perbedaan temporer akhir 2021.
Sebesar 45 juta. Lalu untuk tahun 2022-nya saja, itu 60 juta untuk percentage of completion dengan cost recovery 20 juta. Sehingga perbedaan temporer tahun 2022 itu sebesar 60 juta dikurangi 20 juta. 60 juta kurangi 20 sebesar 40 juta. Sehingga secara kumulatif sampai akhir 2022 itu totalnya total percentage on completion itu 210 juta. Dikurangi dengan total cost recovery sebesar 125 juta. Sehingga perbedaan temporer kumulatif sebesar berapa? 85 juta. Lalu kita akan menghitung pajak tangguhannya. Pajak tangguhan akhir 2021 itu 45 juta dikali dengan 40% sebesar 18 juta. Ini adalah utang pajak tangguhan yang seharusnya sudah ada per 31 Desember 2021 yang dicatat sebagai koreksi saldo laba. Jadi di sini itu saldo labanya yang pajak tangguhan ini sebesar 18 juta. Lalu jurnal yang kedua itu pajak tangguhan tahun 2022. Itu akun-akunnya adalah bukan pajak penghasilan tangguhan pada utang pajak tangguhan. Beban pajak penghasilannya itu kita hitungnya dari perbedaan temporer kumulatifnya sebesar 85 juta dikali dengan 40% tarifnya. Itu kita dapat sebesar 34 juta. Lalu pajak tangguh. Kita harus menghitung pajak tangguhan yang timbul tahun 2022. Itu dari 34 juta tadi dikurangi dengan 18 juta.
Sehingga hasilnya adalah 16 juta. Ini adalah beban pajak tangguhan tahun 2022 yang akan dicatat dalam jurnal. Sehingga untuk kondisi nomor 4 ini kita harus membuat dua jurnal. Untuk tahun sebelum 2022 dan untuk tahun 2022. Jurnal untuk Caki Group untuk situasi pertama, eh, jurnal koreksinya itu saldo laba sebesar 6.500.000 pada utang komisi sebesar 6.500.000. Lalu jurnal keduanya itu beban komisi sebesar 5.500.000 pada utang komisi sebesar 5.500.000 juga. Lalu untuk situasi kedua, yaitu pada kesalahan pencatatan persediaan, jurnalnya adalah persediaan sebesar 3 juta pada saldo laba sebesar 3 juta. Lalu untuk mengoreksi persediaan di tahun 2022, maka Caki membuat jurnal harga pokok penjualan sebesar 16.700 pada persediaan sebesar 16.700. Lalu untuk situasi yang ketiga tentang perubahan metode penyusutan, Caki membuat koreksi atas kelebihan beban penyusutan tahun 2022, di mana akumulasi penyusutannya itu sebesar 4.800.000 dan beban penyusutan sebesar 4.800.000. Lalu, situasi terakhir itu Caki membuat jurnal untuk pajak tangguhan periode sebelum 2022 sebes itu saldo laba sebesar 18 juta pada utang pajak tangguhan sebesar 18 juta. Lalu jurnal untuk pajak tangguhan 2022 sebesar eh, berupa beban pajak penghasilan tangguhan sebesar 16 juta pada utang pajak tangguhan sebesar 16 juta. Ini adalah hasil perhitungan saya untuk Gratika Corp dan Chucky Group pada soal yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam melakukan penghitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.